Pinjaman online penunjang gaya hidup Gen Z. Hai teman-teman, apa kabar? Yuk ngobrolin soal pinjaman online atau yang sering kita kenal sebagai pinjol. Jadi pinjol itu merupakan layanan pinjaman uang digital yang bisa diakses lewat aplikasi di ponselmu. Praktis banget kan? Nggak perlu ribet ke bank, uang cepat langsung cair. Tapi emangnya pinjol selalu jadi solusi yang oke? Nah, di sini ada seorang cewek yang lagi asik scroll Instagram. Tiba-tiba dia lihat foto teman-temannya yang lagi pamerin tas-tas mewah. Tas-tas keren itu bikin dia langsung mupeng. Jadi dia penasaran banget dan langsung buka aplikasi belanja online. Tas yang dia lihat tadi pun langsung dimasukin ke keranjang belanja dengan impulsif. Tapi begitu dia cek saldo rekeningnya, ternyata uangnya nggak cukup. Di sini drama dimulai. Karena terpengaruh FOMO, fear of missing out, dan gaya hidup hedon, dia malah langsung mendownload aplikasi pinjaman online. Tentu saja dengan harapan bisa mendapatkan uang cepat untuk membeli tas impiannya. Nah, itulah bahaya dari pinjol. Bisa bikin kamu terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Apalagi kalau dipicu oleh keinginan impulsif dan gaya hidup yang kurang bijak. Jadi gimana caranya sih biar enggak terjebak dampak negatif pinjol? Tapi sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih apa itu pinjaman online? Pinjol itu adalah layanan uang digital yang bisa diakses lewat aplikasi. Lewat pinjaman online ini, membuat orang-orang yang butuh uang dengan cepat bisa langsung mendapatkannya tanpa ribet harus ke kantor kayak pinjam uang di bank. Namun, pinjol lebih banyak membawa dampak negatif. Pinjaman online itu bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi masalah kalau kita nggak hati-hati. Penting untuk diingat, pinjaman online bukan solusi jangka panjang untuk masalah keuangan. Lebih baik berusaha mengatur keuangan agar tidak perlu meminjam. Jika sudah terjebak utang, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kerap kali seseorang merasa ketika dirinya sudah mendapatkan uang dari pinjaman online, mereka berpikir bisa menggunakannya seenaknya. Seperti membeli mobil, membeli jam tangan, dan hal-hal lain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Padahal banyak dampak yang timbul ketika kita menggunakan pinjaman online. Nah, dampak yang pertama adalah bunga yang sangat tinggi bisa membuat kalian terjebak dalam utang terus-menerus. Di Indonesia, pinjaman online memiliki batas bunga harian kurang dari 0,8% per harinya. Namun, ditemukan juga beberapa pinjaman online memiliki bunga harian lebih dari 0,8% per harinya. Hal ini yang membuat kalian para nasabah pinjaman online menjadi boncos. Dampak selanjutnya kerap ditemukan penagihan yang agresif sehingga mengganggu nasabah, bahkan bisa melukai fisik dan mental. Lalu, dampak yang paling parah adalah kecanduan utang. Hal ini dikarenakan kemudahan akses pinjaman online yang membuat penggunanya tidak memikirkan kemampuan dalam membayar. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan agar terhindar dari jeratan pinjaman online. Seperti manajemen keuangan, hindari belanja impulsif, tingkatkan penghasilan dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Pilih tempat belanja tradisional, manfaatkan barang yang sudah ada, dan membeli barang bekas yang masih layak dan berkualitas. Terima kasih, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat ya. Have a nice day.